pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Hadiah juara Liga 2 2020 dianggap terlalu kecil. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly buka suara soal uang yang bakal diterima tim-tim Liga 2 2020 pada akhir musim. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi telah menetapkan hadiah bagi tim juara dan runner-up Liga 2 musim ini. Total, tim juara akan menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah pada akhir musim. Rinciannya, 1 miliar rupiah berasal dari subsidi, terbagi demikian. 600 juta rupiah yang didapat pada babak penyisihan grup, 200 juta rupiah pada perempat final, dan 200 juta rupiah pada semifinal. Sementara hadiah 500 juta rupiah yang diberikan setelah menjadi juara. Menurut Tommy Welly, angka hadiah setelah menjadi juara tersebut terlalu kecil. Jadwal Bali United di Piala AFC 2020. Bali United akan kembali berlaga di Piala AFC 2020. Berikut ini jadwal laga Laskar Serdadu Tridatu di sisa Piala AFC musim ini pada September. Kepastian itu didapat oleh Bali United usai mendapat surat dari PSSI. Komite Kompetisi AFC menyampaikan beberapa perubahan dalam surat itu. 3 pertandingan di grup G dan grup F dilanjutkan di venue yang sama di Quang Ninh, Vietnam. Laga-laga itu digelar pada 23 sampai dengan 29 September. Semua tim wajib sudah hadir di kota tempat laga digelar H-4 sebelum kick-off. Piala FC sudah rehat sekitar 5 bulan. Laga terakhir grup G dipentaskan pada 11 Maret. Sebelum jeda, Bali United dihajar oleh Ceres Negros 0-4 saat bertanding di Rizal Memorial Stadium, Filipina. Berikut jadwal Bali United di Piala FC 2020. 23 September 2020, Bali United versus Ceres Negros. 26 September 2020, Tan Quang Ninh versus Bali United. 29 September 2020, Bali United versus Svay Rieng. Jelang latihan perdana, Persib gelar rapid test. Menjelang latihan perdana, pemain, jajaran pelatih, dan ofisial klub Liga 1 Persib Bandung menjalani rapid test di Graha Persib Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus 2020. Menurut dokter tim Persib, Raffi Gani, rapid test tersebut merupakan salah satu protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain itu, rapid test sengaja digelar oleh skuad Maung Bandung untuk memastikan pemain, jajaran pelatih, dan official tim dalam keadaan sehat menjelang latihan perdana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Hasil dari rapid test tersebut menurut Raffi, semuanya non-reaktif. Sehingga saat ini tim kebanggaan Bobotoh sudah siap untuk memulai latihan kembali. Alasan Persija belum menggelar persiapan pada lanjutan Shopee Liga 1 2020. Persija Jakarta belum memiliki rencana untuk menggelar persiapan jelang kelanjutan Shopee Liga 1 2020. Manajemen klub berjulukan Macan Kemayoran itu punya alasan khusus belum menggelar persiapan. Direktur Olahraga Persija Jakarta, Ferry Paulus, menyebut keputusan itu diambil karena belum ada kejelasan dan kepastian mengenai penerapan protokol kesehatan. Padahal awalnya Persija berharap bisa memulai persiapan mulai Agustus 2020. Sampai sekarang belum ada persiapan karena belum ada hasil dalam rapat ini, kata Ferry Paulus. Hal senada juga diungkapkan manajer Persija, Bambang Pamungkas. Pria yang akrab disapa BP itu menegaskan pihaknya masih menunggu hasil dari manajer meeting. Tiga bomber tua ganas dan berkualitas yang tak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Sinteyong. Pelatih Sinteyong membuat kejutan dengan menepikan pemain-pemain berumur pada pemusatan latihan Timnas Indonesia. Padahal masih ada pemain-pemain tua yang tampil ganas dan berkualitas di lini depan. Timnas Indonesia sudah lama kehilangan regenerasi, terutama di sektor depan. Hampir sulit untuk menemukan penyerang masa depan dengan kemampuan yang komplit dalam urusan mencetak gol, duel, dan kelincahan. Hal itulah yang membuat dalam beberapa tahun terakhir pelatih Timnas Indonesia menggunakan pemain berumur. Meskipun secara kualitas para pemain yang sudah berusia 33 tahun ke atas itu belum kehilangan ketajamannya. Meski begitu, ada juga pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun masih dapat kepercayaan dari Sinteyong, semisal Irfan Bahdim dan Ilyas Pasoyevic. Selain kedua pemain tua tersebut, sebenarnya masih ada sejumlah nama yang layak mendapatkan kesempatan di Timnas Indonesia.
Mereka merupakan pemain tajam dengan naluri mencetak gol yang tinggi. Lantas, siapa saja pemain tua yang ganas dan berkualitas, namun tak dipanggil Sinteyong ke pemusatan latihan timnas Indonesia? Samsul Arif. Samsul Arif bisa dikatakan sebagai talenta lokal yang jarang dipanggil ke timnas Indonesia. Padahal pemain asal Bojonegoro itu belum kehilangan ketajamannya ketika bermain di Liga. Dalam 3 musim terakhir, Samsul Arif berhasil mencetak 35 gol di Liga. Pencapaian itu membuat namanya menjadi penyerang lokal paling subur di Indonesia. Samsul Arif merupakan penyerang murni yang dikenal ganas dalam eksekusi tembakan. Pemain berusia 35 tahun itu juga memiliki kecepatan dan kelincahan. Sejak memulai debut pada 2011, Samsul Arif sejauh ini sudah tampil sebanyak 17 kali dan mencetak 2 gol. Pada 2019, Samsul Arif sempat dipanggil ke timnas Indonesia asuhan Simon McManamy. Namun Samsul Arif gagal mencatatkan penampilan. Jadi terakhir kali Samsul Arif berseragam merah putih terjadi pada 2015 pada ajang kualifikasi Piala AFC. Boaz Solosa. Boaz Solosa merupakan satu di antara penyerang tajam yang dimiliki timnas Indonesia. Bicara soal kualitas dan naluri mencetak gol, tak ada yang perlu diragukan lagi dari pemain berusia 34 tahun itu. Meskipun sudah tak lagi muda, Boaz pada kenyataannya masih mampu diandalkan dalam urusan mencetak gol. Sejak mengawali karir di timnas Indonesia pada 2004, Boaz sudah mengemas 48 penampilan dan mengkoleksi 14 gol. Namun Boaz tak mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Boaz terakhir kali berseragam merah putih pada 2018 dalam laga uji coba melawan Mauritius. Beto Goncalves. Tak bisa dipungkiri, Beto Goncalves merupakan pemain naturalisasi yang paling sukses saat ini di timnas Indonesia. Meskipun sudah berusia 39 tahun, namun Beto masih mampu menunjukkan penampilan tajam dan agresif di lini depan. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada 2018, Beto tercatat sudah bermain sebanyak 12 kali dan mencetak 10 gol. Artinya, Beto hampir mencetak gol pada setiap laga yang dimainkannya. Beto juga sempat tampil di Asian Games 2018 bersama timnas Indonesia U22. Dalam 5 laga, Beto sukses mencetak 4 gol. Pada pemusatan latihan bersama Sinteyong yang digelar Februari lalu, nama Beto sempat masuk dalam daftar. Namun Beto kemudian menghilang pada pemusatan edisi Agustus ini. Lima fakta menarik Sinteyong sebagai pelatih. Timnas Indonesia adalah tim nasional kedua yang dilatih Sinteyong setelah timnas Korea Selatan. Dia banyak menghabiskan karir kepelatihan dengan menangani timnas di negeri gingseng tersebut selama 4 tahun. Begitu banyak fakta menarik yang mengiringi perjalanan Sinteyong sebagai pelatih, berikut 5 diantaranya. Koleksi 3 gelar. Selama 11 tahun berlabel sebagai pelatih kepala, Sinteyong baru meraih 3 gelar. Perinciannya 2 di level klub dan 1 di level timnas. Sinteyong berhasil merebut 2 trofi semasa menangani Songnam. Gelar pertama yang sukses direngkuh ialah Liga Champion Asia 2010. Setahun berselang, Sinteyong mengantar Songnam memenangi Piala FA Korea. Bersama timnas Korea Selatan, Sinteyong menjuarai Piala IAFF E1 pada 2017. Turnamen tersebut adalah kejuaraan untuk negara-negara Asia Timur. Strategi tukar jersey di Piala Dunia 2018. Sinteyong merasa terganggu dengan mata-mata Swedia sebelum menghadapi pertandingan pertama grup F Piala Dunia 2018. Karena itu, ia mengacak jersey skuad timnas Korea Selatan dalam latihan. Dari 23 pemain yang berlatih, hanya Son Heung-min dan Ki Sung-young yang memakai seragam dengan nomor punggung asli. Selain keduanya, Sinteyong mengubah jersey skuad timnas Korea Selatan. Kami mengacak seragam karena kami tidak ingin menunjukkan segalanya kepada lawan kami dan mencoba membingungkan mereka, kata Sinteyong dinukil dari BBC. Rekor buruk Sinteyong. Transfermarkt merangkum Sinteyong memimpin timnas Korea Selatan dalam 24 pertandingan, baik sebagai pelatih ataupun caretaker sejak 2014-2018. Hasilnya buruk bagi Sinteyong. Jumlah kemenangan yang diraihnya lebih sedikit dibanding kekalahan. Sinteyong meraih 8 kemenangan, 7 imbang, dan 9 kekalahan semasa masih menjadi nahkoda Son Heung-min dan kawan-kawan.
Di Piala Dunia 2018, timnas Korea Selatan Polesan Sinteyong langsung tersingkir di babak penyisihan. Namun pelatih berusia 49 tahun itu mampu menorehkan kenangan manis dengan mengalahkan Jerman yang notabene juara bertahan dengan skor 2-0. Konflik dengan PSSI dan Indra Syafri. Baru juga menjabat sebagai manajer pelatih timnas Indonesia, Sinteyong telah berkonflik dengan PSSI. Semua bermula dari curhatan Sinteyong ke media Korea Selatan saat ia masih berada di kampung halamannya. Petinggi PSSI tidak terima dengan pengakuan Sinteyong tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri begitu vokal dengan Sinteyong dan melancarkan balik sembari membuka borok sang pelatih. Untungnya perang dingin Sinteyong dan PSSI berakhir manis. Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Sinteyong juga sepakat untuk kembali ke Indonesia dan menangani timnas Indonesia dan U19 pada akhir Juli 2020. Revolusi skuad timnas Indonesia. Sinteyong membuat materi pemain timnas Indonesia lebih segar. Tidak pandang bulu, ia mengabaikan beberapa pemain senior yang telah menjadi langganan. Sinteyong bahkan menepikan 3 kapten timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada tahun lalu. Ketiganya adalah Andri Tani Ardiasa, Hansa Muyama Pranata, dan Yanto Basna. Ketiganya telah menjadi pemimpin di dalam tim sejak setahun belakangan. Kejutan dari Sinteyong tidak berhenti di situ, dia juga tidak memanggil 2 pemain Bali United, Stefano Lillipali dan Ricky Fajrin. Padahal keduanya merupakan anggota tetap timnas Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Sinteyong juga banyak memanggil nama baru pada TC kali ini. Dari daftar pemain yang dipanggil Sinteyong, yang paling menyita perhatian adalah Egy Maulana Fikri. Untuk kedua kalinya, gelandang Lesia Gdansk itu dipanggil timnas Indonesia level senior. Panggilan ini menjadi bukti bahwa Sinteyong menghargai kualitas dan perjuangan Egy yang saat ini masih berusaha untuk menembus persaingan ketat di Eropa. Harus kembali ke Inggris, Elkan Bagot harus tinggalkan TC Timnas Indonesia U19. Kebersamaan Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia U19 hanya seumur jagung. Pasalnya, bek berusia 17 tahun ini harus kembali ke klubnya Ipswich Town U18. Ketika bersurat ke Ipswich Town, PSSI memanggil Bagot hingga 8 Agustus 2020 alias sampai periode rencana TC Timnas Indonesia U19 selesai. Mau tak mau, Elkan Bagot harus kembali ke Inggris. Bek kelahiran Bangkok, Thailand ini segera meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Yunus Nusi menjelaskan Elkan Bagot juga tidak bisa mengikuti TC jangka panjang Timnas Indonesia U19, sebab pemuda blasteran Indonesia Inggris ini dibutuhkan oleh Ipswich Town U18. Namun Yunus Nusi menuntut kelonggaran dari Ipswich Town U18. Bagot diminta untuk boleh memperkuat Timnas Indonesia U19 di Piala AFC U19 di Uzbekistan pada Oktober 2020. Alasan Elkan Bagot pilih membela Timnas Indonesia meski berdarah Inggris. Elkan Bagot mengungkapkan alasannya membela Timnas Indonesia U19 meski memiliki darah Inggris. Elkan memiliki darah Inggris dari ayahnya, sedangkan sang ibu berasal dari Indonesia. Meski begitu, dia sudah mempunyai paspor Indonesia. Melalui channel YouTube PSSI, Elkan menceritakan alasan dia memilih untuk memperkuat Timnas Indonesia U19. Semua keluarga terdekat saya tinggal di Indonesia, dan saya ingin membela negara saya, membuat negara saya bangga dan orang tua saya. Itulah mengapa saya memilih membela Timnas Indonesia. Ungkap pemain yang mengidolai Virgil van Dijk dan Rio Ferdinand ini. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.